Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah halaqah subuh Majelis At-Tiqra yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam keimanan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan tentang ma yustafadu min qissati Syu'aib lid-da'wati wad-du'at, tentang hikmah di balik kisah Nabi Syu'aib bagi para dai dan juga dakwah kita pada kekinian gitu, pada saat ini. Kita kemarin sudah membahas tentang hikmah di balik kisah kaumnya Nabi Syu'aib ini, tentang pentingnya muamalah yang benar, pentingnya muamalah yang jujur. Karena salah satu kebiasaan kaumnya Nabi Syu'aib ini, Madian ini, adalah mereka orang-orang yang senantiasa berbuat curang, mengurangi takaran, mengurangi timbangan dalam bisnis. Ya, wailul lil mutaffifin, rusaknya sebuah negara ini kan salah satunya adalah karena dilakukan oleh orang-orang yang curang dalam masalah muamalah dan bisnis. Bahkan saya kemarin menjelaskan satu hadis dari Rasulullah SAW tentang 5 perbuatan manusia yang menyebabkan 5 terjadinya bencana dan kerusakan. Mana qada qaumul ahda illa sullita alaihim aduwuhum. Tidaklah suatu kaum sudah banyak ingkar janji, tidak memenuhi janjinya, melainkan akan menguasai kepada kaum itu aduwuhum, musuh-musuh mereka. Pemimpin yang tidak jujur, yang banyak ingkar janji, akan dikuasai oleh rakyat yang lemah. Begitupun dengan yang lain. Wa mahakkamu bi ghairi ma anzalallah ila fasafihimul faqr. Ketika banyak orang yang sudah berhukum tidak dengan hukum Allah, banyak berhukum tapi dia tidak adil, berat sebelah, seperti halnya membelah hukum seperti belah bambu, yang atas diangkat, yang bawah diinjak gitu loh. Illa fasafihimul faqr, melainkan akan bertebaranlah kefakiran. Begitupun wa ma tafiful mikyal, tidaklah pembisnisnya, para ekonomnya curang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi spesifikasinya di dalam bisnis, melainkan akan bertebaran juga kepada mereka berbagai macam penyakit yang disebut dengan wa akhadhu bisinin, akan terjadi masa paceklik dan lain sebagainya. Itu saya sudah jelaskan pada minggu atau 1 bulan yang lalu. Nah, inilah pentingnya tentang bagaimana muamalah yang benar. Islam adalah agama yang bukan hanya mengatur masalah ritual, bukan hanya mengatur masalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tapi Islam itu adalah agama juga yang mengatur tentang hablum minan nas, ya. Karena ayatnya begitu. Selamanya manusia akan diliputi keterpurukan, keterbelakangan hidup kalau dia buruk hubungan dengan Allahnya dan juga buruk hubungan dengan manusianya. Duribat alaihimul dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kan begitu sebetulnya. Nah, oleh karena itulah maka kisah ini tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya ini, terutama kaumnya Nabi Syu'aib, menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya bermuamalah yang baik, yang sesuai dengan aturan agama kita dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menjamin at-tajirus saduku al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wassuhada. Seorang pembisnis yang jujur, pedagang yang jujur, dia akan bersama para nabi, bersama orang-orang yang benar, dan bersama para syuhada nanti
di surga Allah nanti. Masya Allah. Jadi amat sangat luar biasa apresiasi dari Rasul bagi seorang pedagang, pembisnis yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Oleh karena itulah, hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengatur tentang bagaimana cara kita mengelola harta. Di antara 4 pertanyaan di mahsyar itu kan, yang pertanyaannya ada di depan dan belakangnya itu kan masalah harta. Semua nikmat yang ditanyakan Allah ketika di mahsyar itu kan semuanya cuma satu pertanyaannya. Tentang umur kita dihabiskan di mana? Tentang tubuh kita digunakan untuk apa? Tentang ilmu kita dimanfaatkan untuk apa? Tapi terkait dengan tentang harta kita, itu depannya ditanya, belakangnya ditanya. An malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta kamu dari mana? Dari mana dapatnya, dan kepada cara yang haram juga bermasalah. Didapat juga dari cara yang haram, dibelanjakan dengan cara yang halal juga bermasalah. Ya, dia punya pikiran, saya korupsi 5 miliar, mensucikannya 1 miliar jengka masjid misalkan gitu. Karena salah satu fungsi zakat, fungsi sedekah katanya mensucikan harta. Jadi kalau saya korupsi 4 miliar, disedekahin, dijakatin 1 miliar, yang 3 miliar kan bisa jadi bersih. Nggak bisa kayak begitu. Ya, zakat itu bukan harta yang kotor dibersihkan dengan zakat, justru harta yang bersih dibersihkan lagi. Bukan seperti itu. Makanya dari depan ditanya, di belakangnya pun ditanya terkait itu. Makanya kita bahas nanti di sini ya hikmah-hikmahnya. Ya, kita kemarin baru 1 hikmah. Jadi di dalam Islam itu harta itu Pak memiliki kedudukan tertentu. Harta itu memiliki kedudukan tertentu. Paling tidak ada 4 kedudukan harta dalam Islam ini. Terutama di dalam Al-Quran. Pertama, dalam Quran harta itu namanya adalah zina. Ya, surat Al-Kahfi 46 biasa kita baca. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi dia sebagai fungsi zina. Atau di dalam surat Al-Kahfi sama ayat yang ke-7 ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Sesungguhnya kami menjadikan semua apa yang ada di bumi ini sebagai apa? Sebagai zina, sebagai perhiasan, sebagai keindahan. Makanya semua yang ada di dunia itu indah Pak. Ngelihat gunung indah, melihat kendaraan indah, melihat rumah indah, melihat istri indah, melihat anak indah. Zina, semua yang ada di dunia itu zina. Melihat sawah yang terbentang luas indah. Semua. Al-malu wal banun zina. Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Jadi pertama, fungsi harta itu fungsi perhiasan. Fungsi keindahan. Yang kadang-kadang tidak sedikit keindahan dan perhiasan itu jadi ajang untuk pamer gitu. Jadi ajang untuk sombong. Jadi ajang untuk berbangga-bangga diri gitu. Makanya banyak tidak sedikit kadang-kadang orang tua cari calon mantu yang berwibawa Pak. Tidak sedikit orang tua cari calon mantunya yang apa? Yang berwibawa. Wibawa Alfat kan gitu. Wibawa apalagi gitu. Berwibawa bukan nama gitu ya. Wibawa sertifikat kayaknya gitu loh ya. Kadang-kadang tidak sedikit orang tua itu cari calon mantunya yang berwibawa kadang-kadang itu. Kenapa? Karena itu menjadi zina, menjadi perhiasan keindahan yang tidak sedikit menjadi ajang pamer kadang-kadang bagi orang tertentu. Yang kedua, dalam Quran harta itu menjadi fitnah sebetulnya. Kedudukannya sebagai fitnah, sebagai ujian. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sebagai ujian dia bisa menjadi kita mempercepat masuk surga, atau dia menjadi penghambat kita dari surga gitu loh. Dia mendorong kita ke surga atau dia mendorong kita ke neraka. Dia menjadi memberi manfaat bagi banyak orang, atau dia justru dengan banyaknya harta itu menyebabkan banyak celaka orang. Makanya Rasul mengatakan begini, al-malu sholih ala rajulin sholih. Harta yang baik amat sangat bergantung kepada orang yang baik. Jadi harta itu Pak tergantung siapa yang megang. Makanya kalau orang soleh yang megang hartanya Pak,
orang beriman yang megang hartanya, maka harta itu akan berdampak kebaikan. Tapi kalau orang yang salah, yang buruk, yang tidak beriman, yang megang harta, harta itu akan berdampak kepada keburukan. Jadi harta itu seperti halnya pisau, Pak. Kalau pisau dipegang oleh perampok, Pak, itu nyelakain orang. Tapi kalau pisau dipegang oleh emak-emak, Pak, di dapur, bikin makanan jadi mantap, gitu kan sepertinya itu. Atau pistol yang dipegang polisi dengan pistol yang dipegang oleh perampok, begitu sebetulnya. Dipegang polisi, pistol bisa menyebabkan keamanan. Kalau dipegang perampok, teroris, pistol itu juga bisa menyebabkan kegentingan di dalam kehidupan ini. Nah, harta pun seperti itu. Makanya dalam hadis Muslim dikatakan, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, dan dia khafi, sederhana di dalam hidupnya. Jadi makanya di sini sebelum dia punya harta, takwa dulu, Pak. Karena orang kalau punya harta kadang-kadang kurang takwa, kacau. Kebanyakan kita umat Islam sekarang kan gitu. Kalau dia lagi banyak harta, dia kurang takwa. Begitu udah nggak punya harta, dia baru takwa kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi begitu, harusnya ketika dia punya harta, dia takwa. Kan rata-rata jarang orang yang misalkan pejabat, pengusaha yang kumpul-kumpul di masjid, jarang kadang-kadang. Biasanya yang kumpul di masjid yang rajinnya adalah satu pensiunan, dua udah tua, batuk-batukan, kadang-kadang gitu loh. Kecuali di masjid Ajikro kayaknya, muda-muda gitu ya. Justru yang tuanya jarang ya. Nggak ada di sini yang tua kayaknya. Saya ngelihat nggak ada yang tua kayaknya di sini ya. Muda-muda semua kayaknya. Nggak ada saya. Ya. Jadi begitu sebetulnya. Ya, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghani al-khafiyya. Ini bahaya. Jadi harta itu begitu dalam agama kita. Dia bisa jadi fitnah, ujian, apakah dia memperlancar kita ke dalam surga atau dia justru menjadi apa? Menjadi penghambat kita ke dalam surga. Makanya harus bisa memainkannya. Nah, yang ketiga, harta dalam Islam itu, dalam Al-Qur'an itu, dia juga adalah sebagai sarana ibadah, wasilatul ibadah. Ya, tidak mungkin kita bisa ibadah dengan sempurna, bisa haji, bisa zakat, bisa sedekah, atau bisa sholat dengan sempurna tanpa kita memiliki harta. Karena salah satu syarat sholat kan menutup aurat. Baju itu juga adalah harta. Kalau ingin khusyuk masjid harus pakai AC. AC juga adalah harta. Kalau kita mau ke haji juga kita butuh ongkos, itu harta. Dia bisa menjadi sarana ibadah, wasilatul ibadah. Dia menjadi sarana ibadah dan perjuangan kita. Makanya kita minta kepada Allah pertolongan agar bisa ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ibadah didahulukan dalam ayat itu? Ibadah itu tujuan. Dan nasta'in, mintanya kita pertolongan kepada Allah, minta sehat, minta harta. Ya, kita minta kuat, semuanya agar kita mampu menjalankan tujuan dengan sarana yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, kedudukan harta dalam Al-Quran itu adalah harta sebagai pemilik mutlaknya adalah Allah. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikan oleh kalian kepada mereka mimma lillah, dari harta-harta Allah. Ya, ini perkataan ini surat yang ke-24 ayat 33 amat sangat berbeda dengan ucapan kaumnya Nabi Syuaib. Ya, kalau kaumnya Nabi Syuaib dia mengatakannya adalah fi amwalina. Kalau yang ayat ini mengatakan mimma lillah. Jadi harta itu disandarkan kepada Allah. Mimma lillah. Ya, artinya harta Allah. 24 ayat yang ke-33. Wa atuhum mimma lillah. Itu di tengahnya ya. Dalam ayat itu. Jadi harta itu disandarkan kepada Allah. Berikanlah kepada mereka mimma lillah, dari harta-harta Allah yang diberikan, yang dititipkan kepada kalian. Alladzi atakum. Jadi ini menegaskan bahwa pemilik mutlak harta itu Allah, Pak. Bukan kita. Makanya kita tidak bisa, Pak, menggunakan harta kita semaunya. Karena kita itu hanya yang dititipin. Nggak bisa. Ya, beda dengan ucapannya siapa? Kaumnya Nabi Syuaib itu ucapannya beda. Dia mengatakan ini harta kami. Sama seperti halnya perkataan Korun ketika ditagih oleh Musa.
Dia mengatakan ini adalah hartaku, hasil usahaku, kecerdasanku yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang beriman, harta itu adalah pemilik mutlaknya siapa? Allah. Karena kalau misalkan Allah sudah mau mengambilnya, gampang bagi Allah. Korun itu kan hartanya tidak terhitung, Pak. Quran hanya menggambarkan, hanya pemilik atau pemegang kuncinya saja itu sekelompok orang-orang kuat. Jenis hartanya seperti apa, itu cukup kebanyakan harta korun itu digambarkan dengan pemilik atau pembawa kunci gudangnya saja. Tetapi kan harta korun habis lenyap tak tersisa hanya dalam hitungan menit gitu, diambleskan semuanya ke bumi, kan begitu. Jadi Allah gampang saja, mimmalillah. Makanya harta itu adalah pemilik mutlaknya Allah. Jadi kalau Allah tidak izinkan kita untuk bisa menikmati harta itu, nggak bakalan bisa menikmati kok. Banyak orang kaya yang uangnya miliaran tapi dia tidak bisa menikmatinya, Pak. Ya, tidak bisa dia tidur di kasur yang empuk karena punggungnya tidak boleh gerak-gerak, harus yang lurus. Hanya tidurnya di mana? Tidurnya di lantai, cukup pakai tikar karena keras, kan begitu. Makan pun kadang-kadang nggak boleh yang macam-macam, yang asin-asin jangan, yang enak-enak jangan, semua yang ada di rumah pajangan pokoknya mah. Mau ngopi Pak jangan, mau ngeteh manis Pak jangan gitu. Mau makan ayam goreng Pak jangan, kolesterol. Ini sayur-sayuran Pak jangan, asam urat. Semua di rumahnya hanya pajangan ya pokoknya mah gitu loh. Artinya kalau sudah Allah mau kau memiliki itu tapi kau tidak bisa menikmati itu gitu. Kan kata Allah gampang saja, dia punya segala-galanya tapi kau tidak bisa menikmati. Kata Allah enggak nikmati, enggak. Mending masih kita kayaknya, alhamdulillah. Ya, gorengan embat, kulub-kuluban embat, kerupuk doyan, pokoknya semuanya aja. Enggak ada pantangan. Jadi ada, kalau jangankan sudah diambil, tetap masih dia miliki tapi dia masih tidak bisa menikmati. Itu namanya mimmalillah, pemilik mutlaknya Allah. Sama seperti tubuh kita itu sebetulnya pemilik mutlaknya Allah, Pak. Makanya kalau ada orang misalkan dia rusak tubuhnya dengan tato, dengan apa, wah ini tubuh saya kok, badan saya ini. Loh, siapa bilang itu badan kamu? Itu pemilik mutlak Allah yang dititipkan kepadamu, yang harus dijaga dan harus digunakan sesuai dengan tuntutan dan juga tujuan yang menitipkan kepadamu, kan begitu. Nah ini nggak disadari oleh kaumnya Nabi Shu'aib, itu nggak disadari. Dia bilangnya adalah ini hartaku, harta kami, biarkan kami menggunakan dan mendapatkan sesuka hati kami. Begitu mereka itu. Yang nggak bisa, semuanya dipertanyakan. Ya, thumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Semua akan dipertanyakan. Itu harta. Jadi ada beberapa itu. Ya, satu dia sebagai zina, perhiasan. Dua dia sebagai fitnah. Tiga dia sebagai sarana ibadah dan perjuangan. Empat, pemilik mutlak harta yang kita miliki adalah Allah. Makanya mendapatkan dan membelanjakan harus sesuai dengan tujuan dan tuntutan Allah yang telah menitipkan itu kepada kita semua. Nah ini kenapa harus diatur ya di dalam kitab suci kita, ajaran Islam terkait dengan muamalah masalah ini. Nah terus yang selanjutnya, kisah tentang Nabi Soleh ini, di dalam ayat ini cerita Nabi Soleh ada kata-kata tentang sholat. As-sholatuka ta'muruka, apakah sholatmu ya Shu'aib? Qalu ya Shu'aib as-sholatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw naf'ala fi amwalina man nasha innaka la antal halimur rasyid. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan ayat ini berbicara tentang ejekan kaumnya Nabi Shu'aib kepada Nabi Shu'aib. Di sini ada kata-kata begini, Pak. As-sholatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah salatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau menyuruh kamu agar kami meninggalkan perbuatan terkait dengan harta kami ini sekehendak kami? Jadi di sini ada seolah-olah di sini mengatakan bahwa sholat itu adalah merupakan sebab terlaksananya kebaikan sehingga mereka nanti menyembah Allah, dan juga sholat itu menjadi sarana pencegah dari keburukan, atau meninggalkan sholat itu penyebab datangnya berbagai macam keburukan.
Jadi apakah sholatmu menyebabkan kami untuk meninggalkan sembahan nenek moyang kami, atau sholatmu dapat mencegah kami dari perbuatan kami menggunakan harta sesuka kami? Jadi dipahami oleh para ulama begitu. Walaupun ada ulama yang mengatakan sholat di sini adalah kitab suci ajarannya Nabi Su'aib. Ada juga yang mengatakan sholat itu ya sholat. Sholat itu memang punya fungsi begitu, Pak. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Kan fungsi sholat begitu sebetulnya, Pak. Tujuan kita kenapa harus sholat karena itu, Pak. Inna sholata tanha, pakai inna loh, Pak. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu pakai sesungguhnya, inna. Muncul pertanyaan, Ustaz, banyak orang yang korupsi tapi dia juga sholat gitu. Banyak yang dia maksiat juga dia juga sholat. Banyak yang masuk penjara juga dia adalah sholat. Ini berarti ayat ini kayaknya bohong ya, teorinya nggak benar kayaknya itu. Yang korupsi sholat, ya, yang bohong juga sholat. Banyak yang masuk penjara juga orang yang sholat. Ini berarti ayatnya bohong. Gimana kira-kira omongan kita kepada orang yang begitu? Bukan ayatnya yang bohong, sholatmu yang belum benar, gitu aja sebetulnya. Atau misalkan gini, ya, masih mending dia sholat, korupsinya cuma 1 miliar. Coba kalau kagak sholat, 5 miliar nantinya gitu kan. Jadi jangan sampai dinafikan, Pak. Ya, jangan sampai dinafikan. Duh, orang sholat juga kadang-kadang kalau ngomongin orang gak berhenti-berhenti. Orang sholat juga kadang-kadang kalau udah, masih mending dia sholat, ngomongin orangnya pelan-pelan. Kalau enggak sholat dia ngomongin orangnya sampai gini-gini dia kadang-kadang gitu. Jadi jangan dipercumakan sebetulnya. Justru karena dia sholat masih ada remnya gitu. Tinggal kita perbaiki saja tentang bagaimana sholatnya. Makanya di zaman Rasul ada orang yang masuk Islam, datang kepada Rasul. Kemudian akhirnya sahabatnya melaporkan tentang orang ini. Saya lupa nama orang. Dilaporkan tentang orang ini. Pas dilaporkan, ya Rasul, dia sudah muslim, dia sudah berislam, tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Rasul tanya, apakah dia masih sholat? Kata orang itu, ya dia masih sholat. Kita perbaiki sholatnya, kita perbagus sholatnya, maka sholat itulah yang akan mencegah dia dari kemungkaran itu. Coba lihat nanti surat yang ke-11 ayat 114. Itu salah satu fungsi sholat itu, Pak. Di samping surat yang ke-13 ayat 28 kan itu juga adalah surat yang ke-11 ayat 114 surat. Aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanata yujhibnas sayyi'at. Kan begitu kata. Dirikan sholat pada hujung siang dan permulaan malam. Innal hasanat, sesungguhnya innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu. Maksud kebaikan ini apa di sini? Salat salah satunya. Yujhibnas sayyi'at, bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Bisa menghilangkan keburukan. Jadi kebaikan-kebaikan itu salat bisa menghilangkan keburukan. Jadi kalau ada orang yang senantiasa masih seperti itu, perbaiki, perbagus salatnya. Salat ini makanya dahsyat sebetulnya. Ya. Ya, makanya sholat ini, Pak, ada syarat diterima, ada syarat sah. Jadi sholat yang punya power terhadap kehidupan kita ini, Pak, sholat yang akan berefek power terhadap hidup kita adalah bukan sholat yang sekedar sholat, tapi sholat yang khusyuk, yang benar. Makanya yang dijamin masuk surga itu kan salah satunya orang yang apa? Yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Ya, ayat yang selanjutnya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat yang selanjutnya ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Jadi yang mendapatkan warisan surga firdaus adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi salat itu harus perbaiki terus, ya, karena bagaimana hidup kita sebetulnya amat sangat bergantung bagaimana salat kita. Kan begitu ya, Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim kan, apa kata Rasul? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Idza salahat
sholaha sairu amalihi wa idza fasadat sairul amalihi. Kan begitu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Terus apa? Apabila sholatnya itu benar, khusyuk, maka akan benar seluruh aktivitas hidupnya. Jadi hadis ini menunjukkan Pak, parameter baik buruk kehidupan kita amat sangat bergantung terhadap ibadah sholat kita. Jadi kalau misalkan kita bingung dengan masalah hidup yang kita alami dan dari mana kita memulai untuk memperbaikinya, maka berdasarkan hadis ini, perbaiki tentang hidup kita yang semeraut itu berawal dari memperbaiki apanya? Sholat kita. Sebetulnya begitu. Jadi dia yang pertama kali dihisab dan dia menjadi parameter baik dan buruk perilaku seseorang. Jadi itulah kenapa Nabi memerintahkan apa? Perintahkan anakmu 7 tahun sholat, pukul dia 10 tahun kalau sudah tidak mau sholat. 10 tahun aja suruh dipukul. Gimana kalau sudah jenggotan gak mau sholat? Bukan dipukul lagi kayak ini, makanya gitu. Ya, kata Nabi perintahkan 7 tahun sholat, 10 tahun pukul kalau tidak mau. Kalau sudah jenggotan kagak mau sholat juga, diapain kira-kira kayaknya? Dijilid kayaknya, dicambuk, jeprot gitu kalau bisa gitu loh ya. Nah, jadi begitu kita kadang. Kenapa? Itu saking pentingnya. Pentingnya, makanya pendidikan Nabi itu begitu ya. Nah, ini tentang pentingnya sholat. Jadi di situ ada kata-kata begitu. As-sholatuka ta'muruka an natsruka ma ya'budu abauna aw naf'ala fi amwalina ma nasha. Innaka antal alimul halimur rasyid. Masya Allah. Sangat luar biasa. Ya, jadi di situ memang ya tentang hikmah. Jadi antara kisahnya Nabi Syuaib dengan kaumnya ini ada kata-kata tentang sholat yang mampu ya mengarahkan mereka kepada kebaikan dan jadi mencegah mereka dari berbagai macam kemungkaran. Yang selanjutnya, yang keempat hikmah dari kisah kaumnya Nabi Soleh ini adalah tentang al-islahu biqadril istita'ah. Ya, kita melakukan perbaikan itu ya berdasarkan kemampuan kita memang. Ya, jadi kita berdakwah memperbaiki masyarakat itu berdasarkan kemampuan kita, Pak. Ya, berdasarkan kemampuan. Makanya ya ayat itu mengatakan in uridu illal islaha mastata'tu. Tidaklah aku menghendaki apa-apa dari usaha dakwahku ini kecuali untuk melakukan perbaikan dan kebaikan mastata'tu, semampu aku. Jadi semampu kita, Pak. Ya. Makanya dalam hadis kan dikatakan begitu, 3 kan tahapannya. Man ra'a minkum mungkaron, ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dia. Yang pertama dengan apa? Dengan tangan kita, kekuasaan kan? Ya, bal yughayyir biyadi. Kemudian kalau tidak mampu dengan apa kata Nabi? Babil lisan. Lisan ini kan bisa dengan ucapan, dengan tulisan. Ya, dengan tulisan, dengan ucapan. Nggak mampu ngomong dengan tulisan. Sekarang makan enak, gampang kita nulis aja di Twitter kita, nulis aja di FB kita, dakwah kita dengan tulisan, dengan lisan kita. Tulis aja pokoknya mah. Ya, tulis di FB kita, tulis di Twitter kita, tulis di Line kita, tulis di WA kita, tulis aja. Kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau tidak mampu dengan tulisan juga, dengan hati yang tidak setuju dengan kemungkaran itu. Tapi kan kata Rasul, itu adalah adaful iman. Itu adalah selemah-lemah. Jadi kita sekarang kayaknya sedang diarahkan kepada selemah-lemahnya iman, makanya. Ngeritik ngomong jangan, yang punya kekuasaan juga nggak boleh. Ini semuanya suruh diem aja. Pokoknya masing-masing aja dah hidup itu. Ya, ya masing-mas atau LG lulu gua gitu lah. Ya, EGP emang gua pikirin gitu. Ini kan sebetulnya bahasa-bahasa ini kan mengarahkan kita kepada individualistik gitu. Yang tidak peduli dengan kondisi dan nasib masyarakat sebetulnya. Yang tidak boleh semampu kita. Kalau mampu kita dengan kekuasaan, dengan kekuasaan. Dengan harta, dengan harta.
Dengan tangan kita. Kalau tidak mampu, baru kita dengan tulisan kita, dengan lisan kita. Enggak mampu juga, silahkan dengan hati kita yang tidak setuju dengan itu. Tetapi apa kata Rasul? Ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Kita diarahkan ke arah sana makanya. Jadi harus ada, umat ini adalah disebut umat terbaik, kata Allah, kalau umat ini punya fungsi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan begitu, khairu ummah, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia kalau kalian apa? Kalau kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat menjadi umat terbaik kan 3, Pak. Memerintah kepada yang baik, mencegah kemungkaran, kezaliman, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Profesor Kunto Wijoyo, ta'muruna bil ma'ruf itu adalah merupakan humanisasi, proses memanusiakan manusia. Karena saat ini banyak manusia yang tidak manusiawi, makanya perlu dimanusiakan. Maka mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada kebaikan adalah proses memanusiakan manusia. Makanya sayang ada manusia kagak sholat, kan gak ada bedanya dengan kerbau, kan itu masalahnya. Maka kita dakwah. Ada manusia kadang-kadang semuanya diembat. Harimau sebuas-buas binatang, Pak, cuma makan daging doang, Pak. Dia dikasih rumput harimau kagak mau, Pak. Dikasih kabel kagak mau, Pak. Tapi manusia, Pak, harimaunya aja dimakan gitu. Kabel dimakan kadang-kadang, suntikan dimakan, aspal dimakan, semen pun dimakan. Manusia rakusnya minta ampun manusia itu kadang-kadang. Ya, pulau kadang-kadang segitu gedenya dia apa? Dimakan juga sama manusia itu. Ya manusia itu kayak begitu. Ya, binatang aja paling makan ini. Tapi manusia apapun, bahkan tidak sedikit sahabatnya pun dimakan juga sama dia gitu. Masya Allah, itu manusia. Makanya kata Kunto Wijoyo, penting amar ma'ruf kepada manusia itu agar dia betul-betul bukan hanya casingnya saja manusia, isinya pun manusia. Karena ada manusia yang casingnya manusia, jiwanya bukan manusia. Al-A'raf 179 kan begitu. Orang yang mengisi neraka itu kan kata Allah dari jenis jin dan manusia, tapi jenis jin dan manusia yang seperti apa katanya? Binatang kan gitu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Jadi yang masuk neraka adalah manusia yang punya mata, punya kepala, punya akal, punya hati, punya telinga, tapi enggak digunakan untuk melihat kebenaran dan Allah. Tetapi apa? Itulah manusia yang seperti apa kata Allah? Binatang, bahkan lebih buas, lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau misalkan kita nggak punya karakter kayak binatang, Pak, insya Allah nggak masuk neraka. Insya Allah yang masuk neraka hanya manusia yang seperti binatang. Perempuan sering keluar malam nyetopin mobil orang, kupu-kupu malam, kan begitu. Suami yang sudah punya istri masih jelalatan, kucing garong kadang-kadang, kan begitu. Buaya darat, ya, jadi begitu. Orang minjemin duit 1 juta suruh balik 1,5 juta, lintah darat. Ini kan semuanya manusia yang casingnya manusia tapi isinya binatang. Laki-laki wanita kumpul dalam satu rumah, nggak ada ikatan nikah, kumpul apa? Kumpul kebo, bukan kumpul orang. Kata kebo, gua aja nggak pernah kumpul orang katanya gitu ya. Nah ini kan semuanya apa? Manusia yang dijuluki binatang, kan itu yang berbahaya, yang masuk ke dalam neraka, insya Allah. Jadi agama ini, Pak, turun mengatur kita agar kita betul-betul jadi manusia. Itu namanya humanisasi. Amar ma'ruf, proses memanusiakan manusia. Bahkan bukan hanya manusia biasa, tetapi menjadikan manusia insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang baik, yang akan balik kepada Allah, berasal dari Allah, kembali kepada Allah, berasal dari surga seperti Adam, dan kembali kepada surga. Itulah agama diturunkan untuk mengarahkan, mengatur semua itu, baik dari semenjak kita melek sampai semenjak kita tidur kembali. Ini ya hikmah dari kisah Nabi Syu'aib alaihissalam dengan kaumnya
tentang bagaimana hal terkait dengan muamalah pun itu diatur di dalam ajaran agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah kita nanti bulan depan sudah masuk kepada kisah yang lain, yaitu kisah Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Harus hadir supaya kita nempel gantengnya Nabi Yusuf gitu loh ya. Jadi gitu, insya Allah kita bahas nanti pada bulan yang akan datang. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.